Dipaksa berarti terpaksa memasukkan dia ke dalam surga. Dan keterpaksaan itu membuat Allah Ta'ala itu jadi lemah akhirnya. Dia sudah beriman, maka saya harus masukkan dia ke dalam surga. Tidak boleh lagi saya masukkan dia ke dalam neraka. Berarti kan Allah terpaksa harus memasukkan dia ke dalam surga. Itu akibatnya akan menjadikan Allah Ta'ala itu lemah. Nah, maka oleh ulama tauhid akidah, mereka mengatakan memasukkan orang beriman yang taat ke dalam surga itu adalah sesuatu yang hukumnya menurut akal boleh bagi Allah Ta'ala. Boleh Allah masukkan dia ke dalam surga, boleh juga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Bahkan seperti itu juga dengan orang kafir. Orang kafir menurut hukum akalnya, kembali lagi ya, ini menurut hukum akal, bukan menurut hukum syariat. Orang kafir boleh juga bagi Allah Ta'ala memasukkan orang kafir itu ke dalam neraka, boleh juga bagi Allah Ta'ala memasukkan orang kafir itu ke dalam surga. Nah, jadi keimanan kita itu tidak akan mewajibkan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Ketaatan kita tidak akan mewajibkan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana kekafiran orang itu tidak akan mewajibkan Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Begitu juga dosa tidak akan mewajibkan Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka. Pelajaran yang kita ambil di situ adalah kita yang sudah beriman dan taat kepada Allah Ta'ala, jangan dengan sebab itu lalu kita merasa cukup dan puas. Ya, jangan pernah merasa cukup dengan keimanan kita. Jangan pernah merasa cukup dengan ibadah kebaikan yang kita lakukan. Kita terus berjalan sampai kita benar-benar menyaksikan bahwa kita dapat beriman dan kita dapat menjalankan perintah Allah Ta'ala itu semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ada ungkapan oleh para ulama, la tafrah bi ta'ati in barazat minka. Jangan engkau berbahagia karena engkau melakukan ketaatan selama ketaatan itu terlihat datang dari dirimu. Wafrah in baraza fa innaka hina idzin musyrikun. Kenapa? Karena engkau di saat engkau masih melihat ketaatan itu datang dari dirimu, sesungguhnya engkau di saat itu sedang menyekutukan Allah dengan dirimu sendiri. Wafrah bi ta'ati in barazat minallah. Dan berbahagialah engkau dengan ketaatan itu jika engkau dapat merasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin inilah makna dari perkataan kita dituntut berbuat baik, tapi jangan pernah kita merasa baik seperti yang Bapak katakan tadi. Saya cuma salah ucap saja. Jangan pernah merasa baik dengan apa yang kita lakukan. Tetapi senantiasa kita berupaya untuk dapat mencapai pada satu kedudukan yang ketika kita taat, kita dapat merasakan kebaikan Allah, bukan kebaikan kita. Kita merasakan kebaikan Allah pada diri kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi yang tadi itu Pak Radit itu hukum akal. Sehingga di dalam kitab Marokil Ubudiyah berbicara tentang khotirat. Khotir artinya tipu daya yang datang dari setan. Karena khotir ini ada kalanya dia datang dari Allah, ada kalanya datang dari malaikat, ada kalanya datang dari setan, ada kalanya datang dari nafsu. Khotir itu apapun yang terlintas di dalam hati kita. Jadi gambar-gambar ataupun berita-berita, khobar-khobar yang terlintas dalam hati kita itu diistilahkan dengan khotir. Ada kalanya dia datang dari Allah, ada kalanya datang dari malaikat, ada kalanya datang dari setan, ada kalanya datang dari nafsu. Kita berbicara tentang khotir yang datang dari setan. Jadi setan dia akan berupaya untuk menyesatkan manusia. Awal mula dia akan menyesatkan manusia itu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau itu dia tidak berhasil, maka dia akan berusaha untuk menyesatkan manusia itu dengan kebaikan. Dengan kebaikan artinya dia menyesatkan kita dengan kebaikan, yang dengan kebaikan itu kita akan meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Sudah. Makanya kan ada dikatakan malla syekha lahu fi hadzal amri fa syekh. Orang yang tidak punya guru dalam urusan zikir, di saat dia berzikir dia tidak punya guru, maka yang akan menjadi gurunya adalah setan. Kenapa begitu? Karena setan tidak selamanya menyesatkan kita dengan dosa. Ada kalanya setan menyesatkan kita, menipu kita dengan ketaatan. Ya sudah, Anda sholat saja, Anda puasa aja. Kan Anda sudah tahu caranya sholat, kan sudah tahu caranya puasa. Nah, baca Al-Quran kan sudah tahu, berzikir juga sudah tahu. Udah nggak usah cari guru. Nah,
Itu adalah tipu daya setan itu. Dia tidak mau kita berguru. Nah, jadi dia menipu kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Anda kan banyak uang, bersedekah aja, tidak perlu cari guru, bersedekah aja, udah selesai. Nah, itu bagian daripada tipu daya setan. Jadi kita di dalam bertoriko. Nah, jadi toriko itu adalah jalan bagaimana supaya hati kita benar-benar dapat merasakan kebaikan Allah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan di antara jalan ataupun metode yang diajarkan oleh para guru adalah zikir. Jadi zikir ini ada dua, ada namanya zikir hasanah. Ini dalam istilah ketasawufan ya. Ada zikir hasanah, ada zikir taroki. Jadi zikir hasanah ini artinya zikir yang ketika diamalkan tanpa bimbingan seorang guru. Nah, yang dalam hadis ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, nasihatkan aku dengan sesuatu. Maka kata Rasulullah, hendaknya lidahmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita amalkan zikir tanpa seorang guru, itu namanya zikir hasanah. Bagusnya apa ya? Bagusnya karena menjaga lidah kita dari bermaksiat. Tetapi ketika kita mengamalkan zikir tanpa bimbingan seorang guru, itu tidak akan berdampak pada hati kita. Sama seperti kita sholat. Kita sholat, senantiasa sholat. Jangan pernah lakukan yang lain. Bagus bagi diri kita, karena dengan sholat itu kan kita terhindar dari mencuri, kita terhindar dari berzina. Orang lagi sholat bagaimana mencuri? Orang lagi sholat bagaimana berzina? Begitu juga kalau dia lidahnya selalu menyebut Allah, Allah, Allah. Kapan dia mau mati? Ya kan? Nah, jadi itu dikatakan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dapat menjaga lidahnya dari berbuat dosa.